Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait Bambang Pacul yang blak-blakan ya, tak berani sahkan RUU perampasan aset ya, menyampaikan dalam video ber-RDP dengan Mahfud bahwasanya ya dalam mensahkan RUU itu harus ada persetujuan dengan ketua parpol ya, dan Mahfud menyampaikan itu bergurau saja ya. Dan apakah kita yakin gitu ya, atau kita percaya, mengingat bahwasanya ya seperti itulah gitu ya DPR. Apa yang disampaikan oleh Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul itu menjadi suatu rahasia publik yang tempo hari ya disampaikan secara vulgar, dan tentu saja itu bukan hal yang bergurau gitu ya. Pasti itu pertama publik sudah tahu ya, yang kedua memang begitulah ya, posisi wakil rakyat yang memang bukan wakil rakyat lagi tapi lebih condong kepada wakil ya partai ya. Di balik belakang partai ada oligarki. Ini sesuai yang dilansir oleh joglo.suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Bambang Pacul belak-belakan tak berani sahkan RUU perampasan aset. Mahfud MD itu bergurau saja. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya memberikan responnya terkait pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul soal tak berani sahkan RUU perampasan aset dan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul terang-terangan mengaku tak berani mengesahkan rancangan undang-undang RUU perampasan aset serta RUU pembatasan transaksi uang kartal. Seusai menghadiri acara di UIN Sunan Kalijaga, Mahfud MD menanggapi santai perihal sikap Bambang Pacul itu yang lebih baik lobby soal RUU itu kepada ketua parpol lantaran ia tak berani. Diketahui awalnya Mahfud pada rapat dengan pendapat RDP kemarin meminta Komisi 3 untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Mahfud mengaku pemerintah akan lebih mudah memberantas korupsi apabila RUU itu telah disahkan. Kemudian permintaan itu ditanggapi Bambang Pacul yang mengungkap kalau pihaknya tidak berani mengesahkan RUU perampasan aset dan RUU pembatasan transaksi uang kartal apabila belum ada perintah dari ibu ya. Siapa ya, udah tahu semua. Bambang Pacul tidak menerangkan siapa sosok ibu yang dimaksud. Di sini boleh ngomong galak Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu Pacul, berhenti, siap, laksanakan tuturnya. Jadi permintaan saudara langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan, mana berani Pak, tambahnya. Ucapan Ketua Bapilu DPP PDIP itu sontak memancing tawa seisi ruangan Komisi 3 DPR RI. Seolah ingin meyakinkan pernyataannya, Bambang Pacul mengungkapkan kalau untuk mengesahkan RUU perampasan aset serta RUU pembatasan transaksi uang kartal itu harus bicara dengan para ketua partai. Loh, saya terang-terangan ini, mungkin RUU perampasan aset bisa disahkan tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa Pak, ungkapnya. Ia mengatakan kalau pernyataan itu juga berlaku pada anggota DPR lainnya. Bambang menyebut kalau seluruh anggota parlemen itu bakal tunduk ke pimpinannya. Oleh sebab itu, Bambang Pacul meminta kepada Mahfud untuk tidak mengupayakan pengesahan RUU di ruang rapat, melainkan langsung menghadap ketua umum partai. Lobbynya jangan di sini Pak, ini semua nurut bosnya masing-masing, tuturnya ya. Parah ya. Ya itu ya sobat sekalian tentang kondisi statement vulgar dari Bambang Pacul yang menunjukkan secara jelas gitu ya, dan itu tentu saja tidak bergurau gitu ya. Hal yang pertama sudah menjadi rahasia publik ya, bahwasanya setiap tindak tanduk ya ataupun apa yang dilakukan oleh DPR atau undang-undang yang disahkan, mana pernah gitu ya yang bisa benar-benar mengakomodasi kepentingan rakyat. Malah yang kebanyakan ya justru ya mengakomodasi kepentingan ya para oligarki ya. Di situ juga pernah gitu ya Ketua MPR juga menyampaikan ya bagaimana parahnya di satu sisi ya Bambang Wuryanto, Bambang Pacul menyampaikan semuanya tergantung dari Ketua Umum Parpol. Ketua MPR pernah menyampaikan maksimal untuk menguasai parpol 1 triliun ya. Jadi intinya memang DPR ya kalau disimpulkan ya bisa disimpulkan Anda sendiri gitu ya, bahwasanya memang selama ini ya tidak bisa mengakomodasi atau mewakili rakyat gitu ya. Sok coba
bisa disebut ya, mana undang-undang yang bisa benar-benar mengakomodasi kepentingan rakyat ya. Yang ada adalah mengakomodasi kepentingan oligarki. Banyak kepentingan rakyat itu yang rakyat itu sudah sudah demo berjilid-jilid ya, sampai berkeringat ya, capek, termasuk juga digedor-gedor pakar ketua dewan itu nggak ada yang bergeming, semuanya langsung diketok tanpa melihat bahwasanya rakyat itu menginginkan ya tidak pernah dituruti gitu ya. Jadi mau bilang apa? Apakah DPR itu wakil rakyat ya? Karena fakta sudah menunjukkan ya demikian gitu ya, bahwasanya hal-hal yang harusnya DPR ataupun demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat, yang terjadi adalah kedaulatan di tangan oligarki, para pemilik modal ya, orang-orang di belakang panggung yang membiayai ya semua undang-undang yang ditelurkan oleh DPR ya, suka atau tidak suka. Entah itu ketika rakyat menginginkan jangan ada kenaikan BBM ya, dinaikkan ya. Yang terakhir ya, ketika ada penolakan tentang RUU Ciptaker juga diloloskan ya. Yang harusnya ditolak malah tetap diketok ya, disahkan. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Muhammadjol itulah gambaran demokrasi ya. Jadi demokrasi yang harusnya kedaulatan di tangan rakyat itu sebenarnya absurd ya. Tidak ada saat ini tuh kepentingan rakyat yang benar-benar diakomodasi ya. Kalau ada yang diakomodasi ya tolong sebutkan di kolom komentar gitu ya. Nggak pernah ya. Pada saat kenaikan BBM gitu, rakyat bilang jangan naikkan, ya dinaikkan ya. Kemudian juga ketika rakyat menjerit ya, ketika harga minyak goreng naik gitu ya, tidak ada ya sensitivitas dari anggota DPR untuk mengusut tuntas ya, bahkan terkesan ya dalam tanda kutip membiarkan ya kenaikan harga minyak goreng, dan hingga sampai saat ini gitu ya, minyak goreng itu belum bisa turun ya, padahal kita adalah penghasil ya, CPO, bahan utama minyak goreng ya, yang harusnya kalau kita secara rasional sebagai penghasil ya harusnya lebih murah gitu ya. Ya memang karena lebih kuat oligarki ya, dan ini kembali lagi menggambarkan keabsurdan ya, utopis bahwasanya kedaulatan itu di tangan rakyat. Nah sekarang kalau kita melihat fakta yang ada di depan ya, tentang fakta DPR yang terus menerus ya mengajukan keinginan rakyat, kenapa rakyat itu masih tetap memilih anggota DPR ya. Harusnya kalau secara rasional ketika banyak kepentingan rakyat itu tidak dihiraukan ya, harusnya menyampaikan hal yang rasional gitu ya, ubah sistem ya. Jadi sistem demokrasi ini, kapitalis demokrasi ini memang benar-benar absurd ya. Apalagi kalau kita melihat kasus yang terbaru ya, tentang kasus korupsi gila-gilaan di negeri ini. Dan ini terjadi ya, kembali lagi ketika hal yang tidak sengaja ya diungkap dari seorang pegawai ya, Rafael Alun Trisambodo ya, bahwasanya memiliki harta yang fantastis gitu ya, dan ternyata usut punya usut hartanya 56 miliar ya. Ternyata setelah itu ya lebih dari itulah, bahkan lebih dari 500 M ya, bayangkan ya, di Dirjen Pajak ya. Kemudian mencuat ya kasus-kasus, dan kemudian dimanfaatkan momentum ini untuk membuka hal-hal yang dibukalah ya kotak Pandora tentang skandal ya korupsi yang terengginas terjadi di negeri ini. Termasuk yang terbaru adalah tentang skandal 349 triliun yang sudah diungkap, dan ini adalah angka yang luar biasa ya. Jadi sejak tahun 2009 hingga 2023 selama 14 tahun terjadi
skandal ya, yang itu nilainya 349 triliun ya, 349 triliun ya. Artinya memang dalam hal dan kalau kita melihat waktu yang 14 tahun ya, 14 tahun ini benar-benar luar biasa angka 349 triliun. Berarti memang tidak ada pengawasan gitu ya. Berarti memang tidak ada pengawasan dalam hal transaksi keuangan yang ada di Kementerian Keuangan gitu ya. Harusnya ada sikap tegas dari pemerintah, yaitu Presiden Jokowi, untuk menyampaikan ataupun mencopot ya Menteri Keuangan yang sudah terbukti tidak bisa melakukan pengawasan ya. Bahkan ya ada transaksi janggal 349 triliun. Nah, ini yang ketahuan. Bagaimana yang tidak ketahuan ya? Luar biasa negeri ini. Di kondisi saat ini masyarakat yang sedang susah untuk mencari uang ya, bahkan susah untuk menghidupi dirinya, untuk mencari makan itu susah, tetapi gaya hidup ya para pejabat itu luar biasa flexing dan juga pamer gitu ya. Nah, ini coba dilawan ya oleh Mahfud MD, dan ini adalah sikap yang harus ditunjukkan gitu ya. Jangan ketika sudah masuk dalam kekuasaan semuanya diam saja gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mahfud MD memberikan respon menyampaikan suatu hal yang membuka suatu yang janggal ya di Kementerian Keuangan dengan transaksi yang tersebut ya, dan tentang perlunya pengesahan RUU ya perampasan aset, dan ini aja perlu juga gitu ya. Jadi ketika aset-aset yang begitu luar biasa fantastis ya, misalnya aset Rafael Alun Trisambodo yang nilainya sampai ratusan miliar ya, kadang ya penanganannya itu sangat ringan ya, divonis beratahun ya, kemudian juga mengetahui bahwasanya semua lembaga itu bisa dibayar, akhirnya dibayar semua dan akhirnya bisa keluar gitu ya, dan tetap mendapatkan ataupun asetnya masih ada. Akhirnya tidak akan terjadi yang namanya efek jerah ya. Dan ini memang perlu adanya sikap tegas ya, sikap tegas dari pemerintah, dan terkesan memang jauh dari semangat untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan ya tindak pidana korupsi, termasuk juga TPPU. Jadi ada pasal yang harusnya benar-benar dahulu itu sangat penting, yaitu pasal tentang pembuktian terbalik ya dalam Undang-Undang Tipikor, dan ini dihapus, yang dihapus DPR ya. Artinya memang tidak ada political will dari DPR ya, yang harusnya bisa memberikan ketegasan dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk juga tindak pidana pencucian uang ya. Dan saat ini memang terlihat jelas ya apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul itu menggambarkan atau lebih menegaskan ya terkait ya rahasia umum yang sudah banyak diketahui ya tentang perilaku anggota DPR ya. Jadi ketika menyampaikan ingin mengesahkan harus lapor bos dulu, harus lapor ketua umum dulu ya. Berarti artinya fungsinya apa gitu ya? Apakah hanya cuap-cuap saja ya ketika ada RDP, kemudian setelah RDP tidak ada tindak lanjut atau hasil yang bisa menuntaskan kasus yang dibahas gitu ya, kan gitu. Rata-rata cuma cuap-cuap saja ya. Misalnya tentang transaksi janggal yang sedang akan diadakan yang kedua kalinya RDP ya, Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR rencananya akan diadakan lagi ya. Dan saat ini memang yang pertanyaan, apakah kita ya semuanya yakin gitu ya bahwasanya transaksi janggal ini akan bisa diusut tuntas ya. Artinya transaksi itu ada, kemudian orangnya yang melakukan skandal juga ada, kemudian dihukum ya, dihukum berat dengan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ya, pasal Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ya. Nah, kalau itu bisa dijalankan ya, itu akan menjadi first step ya, langkah awal yang bagus ya, presiden yang bagus untuk mencoba ya membersihkan ya Indonesia yang sekarang lagi merosot dalam
IPK, indeks persepsi korupsi, yang semulanya 40 kemudian turun 34, kemudian 38, kemudian turun 34 ya. Apa jadinya gitu ya. Dan ini memang perlu dukungan ya. Selama belum ada tidak ada dukungan dari pemerintah ya selaku lembaga eksekutif ya. Dan kalau kita melihat manuver yang dilakukan justru tidak menunjukkan hal tersebut ya. Terus bagaimana dong ya? Ini apa namanya? Perlu adanya desakan gitu ya, bahwasanya sistem saat ini ya memang seperti itu ya, memang saat ini ya tidak memberikan ya ekosistem yang baik gitu ya. Bagaimana kita bisa mengharapkan DPR yang saat ini sudah image-nya sudah tidak baik lagi ya, dengan persepsi publik seperti itu, tidak pernah mengakomodasi rakyat ya, bisa kita andalkan ya. Kemudian orang yang ingin membuka kasus tersebut ya, yaitu Pak Mahfud misalnya, kalaupun tidak ada dukungan ya akan berhenti di tengah jalan, dan akhirnya isu tentang transaksi janggal 349 triliun ya, atau isu tentang apa namanya mimpi untuk coba menaikkan ataupun memperbaiki ya kondisi ataupun perilaku KKN dan TPPU ini akan jadi ya angan-angan semata. Ya, kita doakan semoga ke depan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.